Hai Mas, ini ada Halo, Mas Riri. Mas Ya, tuh. Michael. Ini adalah salah satu founder dari Atelier Riri, betul ya? Riri. Ya, betul. Betul. Terima kasih udah nyempatin waktu loh, sejam kita akan ngobrol-ngobrol. Udah pasti Sama-sama, nggak bosan Mas lah ya Michael. ngobrol sama Mas Riri lah ya. Mudah-mudahan. Enggak lah. Sehat Mas, sobat. Sehat, Alhamdulillah, Mas. Nih baru potong rambut nih saya nih, Mas. Jadi Sama dong masih nih. agak, iya. Akhirnya Potong memberanikan sendiri apa diri. gimana? Enggak lah, akrobat dong potong sendiri. Nggak potong sendiri? Enggak, memberanikan diri ke barbershop tadi. Oke. Habis udah Wah. kayak manusia gua gitu. Seru lah sekarang. New normal banget ya Mas. Segala New sesuatu yang nggak pernah kita normal. pikirin. Terus bener-bener sekarang kejadian lah gitu. Tapi Iya, bagaimana aktivitas sehari-hari Mas Riri? Ada yang berubah nggak? pasti lah Mas. Pasti Apa? berubah. Ya, Apa yang Mas yang berubah? pasti aktivitas kan kita agak ini dikit ya, shifting dikit. Yang Hmm. namanya proses kerja ngantor kita juga udah mulai agak sedikit berubah karena memang nggak bisa ketemu lagi di kantor, jadi udah pakai Ya. online segala. Ya, beradaptasi lah sama dengan teman-teman lain. Oke. Nah, di rumah Gitu. ini keosan yang terjadi seperti apa Mas? Gambarin dong, ceritain dikit keosan yang terjadi. Enggak, justru karena keseringan di rumah jadi kayak berkontemplasi gitu di rumah, bangun Oke. siang tidur malam, jadi kerjanya lebih sering malam sekarang gitu. Gitu. Jadi Oh, hari-hari tuh kerasa jadi cepet tuh kayak kayak repeat terus tuh, begitu-begitu terus gitu. udah Nggak nggak ada ada pembatas variasi. antara waktu weekday sama weekend ya Mas? Iya, sampai lupa. Nah, ini Mas, ada teman-teman kita nih baru join terus pada bilang gini, backlight tuh Mas Riri, tim Iya. lighting mana tim lighting? Oh iya iya benar benar benar. Ini harus dibantu sama ini ada lampu di depan nih sengaja nih. Wow, ini macam kayak selebgram gitu lah ya. Iya dong, harus sudah siap. Salah Siap satu dengan adaptasi. fasilitas Benar, benar, new benar, benar. normal. Nah, dikit-dikit lah ada Wow, percaya kan. udah aman ya. Teman-teman semua yang gabung di Oke. Photoplat Fortuna udah aman ya. Mas Riri gelap, backlight nggak? Udah ditambahin lampu Mbak Dia, lighting. Lighting loh itu tuh lumayan memperlihatkan Eh, suasana Mas gitu. betul. Aduh, kalau dilihat dari rumahnya memang kayak enak ya. Cerita sedikit dong soal rumahnya Mas Riri. Ya ini Orang yang lagi bergerak di design and build pastinya rumahnya harusnya comfortable banget, nyaman banget. ya jadi sebenarnya udah banyak sih yang tahu rumah saya Mas. Jadi udah terlalu terlalu overrated gitu ya ceritanya. Ini jadi lagi di kamar. Tapi teman-teman Fortuna mungkin belum belum tahu loh. Mungkin yang Iya, nonton jadi ini acara Igalab ini belum tahu. oh iya ya. Bisa, sangat Googleable kok rumah saya. Bisa dipelajari. Ah, Iya, jadi ini di kamar emang hmm, di samping kan rumahku kan kecil, cuma 90 hmm, meter. Jadi sebenarnya dari ya. awal eh, dulu tuh di rumah ini tuh pertama kali studio atelier itu ada di sini. Hmm, Jadi antara rumah sama kerja tuh memang awalnya pengen dibikin dalam satu apa namanya bangunan yang sama, jadi lebih hmm, multifungsi gitu. Nah, oke. selama PSBB jadinya akhirnya kita pakai lagi rumah ini jadi ruang-ruang kerja gitu. Jadi ini ada di Hmm. kamar di samping samping kasur, di belakang kasurnya udah ada meja kerja. Di samping Ya, ya, sini, nih aku kasih lihat samping sini nih langsung ya, kamar mandi. Ini kamar mandi nih Mas. ya, Kamar ya, mandinya nggak pakai pintu. Kalau ya, teman-teman pasti tahu deh ya, ya. rumah saya yang sangat absurd ini. Enggak lah, unik itu ada pasti ada artinya tersendiri kan Mas, tanpa sekat itu biasa Iya, biar artinya cowok artinya atau apa? biar biar ini Mas,
biar budgetnya masuk waktu itu. Low budget maksudnya. Iya, Saya cuma pikir emang ada unsur-unsur arsitek apa, ada filosofinya gitu loh, ya. Mas. Jadi ininya filosofinya ada dua. Jadi maknanya ada dua. Ada yang soal yang realistis soal Hmm. budget, ada yang lebih teoritis gitu. Kalau yang teoritis ceritanya emang si rumah ini emang semua dibuat multifungsi Mas. Jadi kayak Ya. kamar mandi semua tuh dijadiin satu ruangan supaya Kan? kita tuh rasanya tuh kayak ya ngerasain cuma satu ruangan besar. Jadi kalau mau kamar mandi ya masih bisa ngerasain ruangan tidurnya, di ruang tidur juga kerasa besar karena gabung sama kamar mandi. Terus juga kan karena dulu di rumah itu aku dan istri kalau kerja pagi pulang malam itu komunikasi kan jarang. Jadi kalau ngobrol dan lain sebagainya itu biar bisa langsung lagi di kasur, lagi di wastafel, lagi di mana tuh bisa ngobrol terus gitu ceritanya. Wow, jadi yang lebih enak ya. Berarti Nyatu. Mas Riri ini aku pengen nanya deh. Kamu termasuk penganut form follow function atau enggak sih? Eh ya kurang lebih begitu sih. Kurang lebih begitu. Terutama ya di rumah ini memang penerapan form follow function itu ya jadi salah satu yang emang bisa jadi solusi gitu karena rumahnya kecil kan gitu. Hmm. Jadi nggak bisa banyak terlalu macam-macam. Ya udah harus fungsi dulu bisa terakomodir baru ngomongin estetik. Jadi lebih Ya ya mengutamakan ya. estetika gitu. Oh, Wah, jadi kamu ngerti juga nih penganutnya kayaknya. form follow function gitu ya? Ya, kadang-kadang form follow function, kadang-kadang function follow form tergantung kebutuhan, Mas. Iya. Nah, kalau gitu, ruangan mana yang menurut kamu yang sangat kalau kita semua tahu lah rumah Mas Riri itu yang paling Nah, dibanggakan ruangan yang mana tuh, Mas? ruangan yang paling dibanggakan apa ya? Ruangan itu aja. Kayak semuanya deh, semua ruang harusnya dibanggakan, termasuk area servis. Favorit lah, katakanlah favorit lah. Eh, Jangan dibanggakan, favorit favorit. ya di bawah, di ruang sofa di bawah. Hmm. Karena itu apa ya kayak karena kalau misalnya malam kerja biasanya di bawah karena di atas kan biasanya udah pada tidur, udah Ya, ganggu ya, kan. Jadi ya, di ya. bawah sambil nonton, sambil dengerin musik, sambil kerja. Udah tuh biasanya berjam-jam dan lumayan banyak proyek yang bisa yang dihasilkan di situ tuh Mas, di sofa itu. Oh, ruang kontemplasi Nah, begitu ya di kalau bawah itu juga. kontemplasi karena nyaman banget makanya aku kalau pengen nyari sofa tuh bener-bener yang paling nyaman gitu karena cuma satu-satunya ruang yang bisa ditaruh sofa dan disitulah tempat duduk yang paling nyaman gitu. Nah, Mas, kita nyapa lagi nih. Udah banyak banget nih teman-temannya Mas Riri juga nih. Dan juga teman-teman yang Iya, gabung di Fortuna. Ini ada Mas Widi, ada Studio Rasa, ada iya, Mahvira. iya. Halo, selamat bergabung di Potovlognya yang diinisiasi oleh Fortuna. Nah, kalau teman-teman ada yang mau nanya ke Mas Riri, boleh ya? Pertanyaannya bebas. Boleh ya, Iya. Mas ya? Langsung Boleh dong, boleh. menggunakan Biasanya question banyak card. pertanyaan nih Mas. Question card yang ada di samping kolom komen. Ya, jadi pakai question card. Jadi baru nanti saya bacakan, nanti dijawab sama Mas Riri. Mas lanjut nih. Kalau Hmm. begitu kan tadi Mas bilang luasan rumah itu 90 meter persegi, tapi bisa Ya. dibuat nyaman. Itu sebenarnya Ah, ada ininya nggak sih, guidelines-nya nggak sih? Kan mengingat tanah di ah, Jakarta itu mahal banget kan? ya, ya. Ya, sebetulnya 90 meter itu menurutku tuh termasuk sudah spacious, Mas. Kalau Betul. kita ngomongin apa ya lifestyle-nya apa ya ya lifestyle keluargaku sendiri gitu ya. Hmm. Jadi sebetulnya kan kita kalau nah sebenarnya kalau misalnya ngedesain rumah-rumah compact atau urban housing itu kita sebenarnya bisa menganalisa dari aktivitasnya. Jadi kegiatan di rumah itu sebenarnya yang harusnya kita kita susun gitu, bukan ruangannya. Jadi kalau kita udah tahu aktivitasnya, terus kita udah tahu jam berapa kita
akan menggunakan space terus Yes. furniture-nya tuh pas dengan space-nya, kita bisa nikmatin ruang itu jadi satu open space yang kerasa lebih luas gitu. Oke. Wow. Nah, ini Mas, mulai menjawab pertanyaan. Orang udah mulai banyak yang nanya. Iya, Ini dari Mas masih Ira jadi nih. pertanyaannya Gimana susah-susah nih? biasanya nih. Menyimbangkan prinsip dasar arsitektur. Oh, ya Iya. paling paling basic sebenarnya prinsip arsitektur tuh ada tiga, Mas, yang saya pelajari ya. Mungkin teman-teman Hmm. yang arsitek juga ngerti. Hmm. Apa pokoknya tiga itu adalah poinnya keindahan, fungsi, dan kekuatan. Karena kan ngomongin bangunan ya, biasanya itu harus utama. Itu arsitek Romawi kuno. Nah, itu yang bisa jadi prinsip dasar kita dalam membuat desain atau prinsip berarsitektur. Jadi harus fungsinya harus benar, Ya, harus ya, ya. kuat, sama harus estetik, harus indah gitu. Jadi indah, kuat, dan fungsinya tepat gitu ya. Tepat, Iya, benar. betul. Susah nih. Bisa jadi Itu paruh itu waktu loh udah pelajaran baru. semester 1 itu. Ini ada lagi nih Mas. Gimana dari Fauzi nih? Gimana triknya supaya ini Itu ada kayaknya klienku curahan tuh, Mas. hati semua arsitek kayaknya ya. Ya. Eh, Klien mau dengan desain yang sudah kita buat karena sering banget nemuin klien yang di tengah jalan gonta-ganti sendiri, jadi dia galau sendiri. Oh, gimana? Apa maksudnya gimana, Mas? Gimana supaya Uh-uh. klien memastikan Hmm. klien tuh ngikutin hasil desain kita yang awal. Oh, oke. Jadi tidak ngikutin klien yang terombang-ambing dengan pendapat soal estetika dan fungsi. Iya, iya, Curahan iya, iya. hati banget. Iya. Biasanya di awal sih kita harus bilang dulu. Istilahnya kan kita tuh sebenarnya bukan cuma tukang gambar ya. Kita tuh kayak Ya, konsultannya mereka gitu. betul. Jadi mereka dengan meng-hire kita harusnya mereka udah mempercayakan kompetensinya kita, porsinya kita itu sebagai eh, dia kan yang lebih tahu kebutuhan sebenarnya ya klien itu sendiri gitu kan. Jadi Iya. kita tuh harus sadar bahwa kita sebenarnya cuma bagian daripada apa yang mereka impikan gitu. Nah, biasanya aku sih lebih lebih senang ya berdiskusi terus Iya. panjang proses dari desain sampai ke konstruksi gitu. Saat pembangunan pun kita juga masih sering diskusi. Makanya kadang-kadang sama klien kayak temen, Mas. Iya, iya, iya. Jadi lebih enak Gitu. pendekatannya lebih personal begitu ya. Lebih Iya, kena. Jadi bukan kayak iya. ini hasil gue, terserah lu suka nggak suka, Heeh. pokoknya ini keren gitu gitu. Iya, nggak boleh tuh. Ntar kita kayak kayak ini banget kan, kayak polisi gitu kan. Memaksakan kan kadang-kadang ada loh arsitek yang punya Betul. Iya, iya, egonya iya. gitu, nggak mau Memang sih. dapat koreksi dan lain sebagainya. Iya, Nah, ya Mas, ada sih yang gitu. ini kayaknya banyak banget yang ikut join di kita ini obrolan sore ini mahasiswa Hmm. mahasiswi arsitek kayaknya ya. Iya. Ada yang nanya gini nih, expose kayu apa yang baik, Hmm. yang tahan lama selain Eh, kayu? Expose material apa gitu ya? Wah, Mungkin ini Mas, kayaknya supplier material yang nanya nih, Mas. sebentar lagi Bukan mau nawarin ke mahasiswa. Mas Riri. Iya.
Iya, banyak kok, banyak kayu-kayu imitasi sekarang, kayu-kayu Ya. yang dibuat, yang di-create mirip kayu, Mm-mm. tapi kualitas dan daya tahannya udah lumayan oke gitu. Kalau Ya. material sekarang material modern, fabrikasi itu banyak mas, gitu, pilihannya. Pasti pengaruh, ada beberapa kan, kita kan lebih banyak juga kliennya end user ya, beneran Mm-mm. orang yang memang butuh konsul apa ya, konsultan arsitek gitu ya ke kita Ya. untuk bangun rumahnya, terutama rumah tinggal. Jadi mereka pertama mereka beberapa ada yang mengurungkan niatnya menunggu situasi sampai sampai normal gitu. Mm-mm. Ada juga yang memang ya masih jalan gitu dengan kondisi seperti ini. Mm-mm. Terus di kitanya pun juga ya otomatis. Jadi karena tuh, sekarang dengan kayak gini kita mau nggak mau harus diri sendiri di rumah, terus kita pakai apa video call. Ya udah harus sabar-sabar ngomongnya ganti-gantian, delay gitu kadang-kadang. Terus Ya. presentasinya udah digital, udah nggak bisa coret-coret lagi gitu kan. Ada berubah ya. Adaptasinya Pasti. sulit nggak sih awal-awal, Mas? Nggak 2 terlalu bulan sih yang ya lalu kan. lah. Ya nggak terlalu ya karena kita memang apa ya, kita bukan bukan pekerjaan yang administratif juga ya, kita kerja Oh, kreatif ya. Jadi betul. ya proses adaptasi awalnya aja sih yang kayak tadi tuh. Jadi emang harus, oh iya ternyata kalau nunggu ngomong gitu ganti-gantian gitu kan repot, Mm-mm. nggak bisa, nggak kayak langsung gitu kan. Ya. Tapi Gitu. emang ada yang berubah ya ketika kita presentasi ketemu langsung kan dapat respon langsung. Kalau ini kan tergantung Ya, sinyal ya, Mas. iya benar. Biasanya kalau 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 presentasi sama klien, kliennya ada maunya atau apa itu bisa pura-pura sinyalnya hilang mas. Gitu. Kok nggak bisa jawab ya? Iya, Halo, halo, halo. bisa jadi alasan. Iya, Lumayan, tapi lumayan. emang presentasi beberapa akhirnya kita juga pakai pakai video call juga gitu. Ya, ya, Lebih ya. enak sih sebenarnya, lebih enak. Jadi nggak banyak terlalu banyak diskusi gitu. Lebih cepet. Nah, Mas, ini kan pasti Hmm. ada yang tadi Mas Riri sempat bilang ada yang berubah nih ya selama masa pandemi Hmm. dari cara kita pitching, presentasi desain, dan lain Ya, sebagainya. Nah, ada nggak sih permintaan-permintaan yang dirasa Mas Riri gitu ya dalam proyek-proyeknya atau oke. Iya, gym, iya, iya. tolong diperluas ya kamar saya dirombak aja semuanya jadi gym gitu. Oh iya, Karena kita semua kan stay at home gitu ya. harus sehat ya. Tiba-tiba fungsinya berubah gitu. Nah, eh, sampai saat ini sih beberapa, ya makanya beberapa klien yang proyeknya sedang kita kerjakan atau yang baru kita kerjakan, mereka masih melihat apa namanya ke depannya tuh akan kembali normal, Mas. Gitu. Iya. Malahan sebetulnya dari kita nih yang sekarang kita di tim desain di studio kita bikin workshop untuk melihat apa namanya kita kerjakan. Nah, terus ada di satu project, malahan kita yang mengusulkan tuh ke klien untuk nambah satu ruangan kayak disinfektan room gitu sebelum Oh, mereka menarik. masuk ke living quarternya gitu. Ya. Nah, mereka kita usulin gitu, akhirnya mereka setuju gitu. Gitu. Itu Tapi apa yang yang dibayangkan tuh Mas? Disinfektan room? apa? Gambarin dong disinfektan roomnya. Ya sebenarnya Spray sih atau lebih ke ya namanya kondisi kayak gini, Mas, kita berpikir sebagai desainer atau apa namanya orang yang memberikan solusi gitu ya terhadap ya. ruang gitu, kita
kita ngelihatnya sekarang lebih ke responsif desain aja sih. Jadi kita kan nggak akan dengan kondisi yang udah berjalan sekarang, kita udah nggak akan sempat lagi untuk berpikir lebih. Gitu. Nah, kita bikin satu ruangan ya semacam powder room gitu lah, Mas. Tapi ya Jadi kalau lokasi di daerahnya dia di depan dong, Mas. Karena kita iya, jadi protokol nah, kesehatannya kan iya sebelum masuk nggak di depan buka-buka sih, baju dulu. nggak di depan juga. Cuma cuma posisinya jadi kayak kan dia bangun buat dia disinfektan sebelum dia naik ke living living area gitu. Wow, menarik, menarik, menarik. Gitu. Boleh toh? Coba Mas, kapan-kapan kita di luar potong baju Iya, kita kita ngobrol-ngobrol. kita juga lagi mikirin kalau yang nanti kita bikin satu apa namanya satu unit kayak semacam bangunan yang modular supaya itu bisa di-attach ke bangunan-bangunan yang udah existing gitu. Nah, itu kita lagi pikirin juga antara ke area bangunan private maupun ke area-area publik nih. Kayaknya area-area publik juga kan kemungkinan harus kita respon juga nih Mas, kayak tempat Ya, stasiun MRT dan betul. lain-lain itu kan harus apa ya dipikirin gitu juga secara desain kita harus pikirin gitu kan organisasi ruangnya kebutuhannya apa. Sekali lagi harus mejanya bundar sekecil itu. Kita Betul. harus pikirin, jangan-jangan harus sudah ada sekatnya, jangan-jangan harus ada apa ya ukuran dimensi yang berbeda dan lain-lain. Itu kemungkinan itu kayaknya kalau memang ini berjalan dan ya dengan kondisi sekarang kemungkinan terjadi tuh. Ya, 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 Jadi benar, benar. itu mas Oke. sebenarnya tinggal pinter-pinter kita aja lah gimana Ya, ya ya. artinya kan biar gimana kan ada sisi profesionalis juga yang kita bisa jadi orang Yes. yang terdekat dari dia gitu gitu mas. Ya. Nah, Mas, selain atelier Riri, Mulai banyak cuma
dulu tuh susah gitu. Jadi Hmm. sebenarnya kepikirannya pengen ngedesainin tempat-tempat yang apa ya, secara arsitektural tuh menarik ya, dan menurut kita itu bisa jadi sesuatu yang emang orang tuh ngerasain different. Apa ya, bisa mengakomodir gitu kan. Hmm. Nah, aku akhirnya waktu itu diajak partner untuk kerjasama untuk Ya. selain sebagai konseptor buat desainnya, ya Hmm. diajak juga, ya udah join deh nanti kalau misalnya kita kerjasama dengan berbagai macam ya apa berbagai investor di berbagai tempat, aku bisa Hmm. ikut terus mengkonsepkan itu project gitu mas Oke. ceritanya. Jadi selain design and build juga ada collab-collab dengan sejumlah project lain lah gitu ya, katakanlah Iya, khusus. ya gitu. Mas, ini termasuk juga collab dengan Arsifab ya? Aku ngelihatnya di Ya, portfolio. jadi sebetulnya ekonomis, terus bisa ya lebih apa, mereka lebih afford gitu sama itu. Makanya kita bikin metode bangunan prefabrikasi supaya kita Iya. bangunnya lebih efisien, cepat, cost-nya lebih murah gitu, Mas. Ya, salah satu bahan yang diunggulkan itu ini ya Mas ya, apa? Nah, betul. Fiber semen fasad panel, betul ya? Ya salah satunya kita pakai itu karena itu kan Hmm. bisa bisa menggantikan dinding eksterior. Jadi kan Betul, betul. selama ini kan orang pakai taunya Itu 20 tahun ya masa gunanya. iya iya. Mungkin ini cuma 5 tahun, dan dimudahkan dengan Iya. Arsifab gitu loh. Mungkin nggak tuh? Iya. Sebetulnya sih RC sendiri kita jamin sebenarnya bisa 10 tahun garansi bisa tetap awet ya Mas. Cuma Hmm. memang metode RC itu yang memang bisa dengan mudah di apa ya, di kayak dirakit-rakit, ditambahin, dipindahin Hmm. gitu, karena kita sistemnya dirakit, jadi dan bahan-bahannya itu kita per modul semua yang bisa dicopot dan dibawa, dikirim, terus dipasang lagi gitu. Jadi Hmm. kemungkinan kalau ya kayak pertanyaan dari yang tadi ya itu sangat memungkinkan, makanya sebenarnya lebih mengakomodir kebutuhan millennials yang sekarang, buat mereka itu kebutuhan akan rumah tuh apa kan, udah nggak lagi Betul, kayak orang tua kita yang tinggal di situ betul, terus gitu kan betul. gitu. Makanya topik kita nih di Potokla kali ini sama Mas Riri itu home is the new homies. Jadi Oh, oh arti jadi itu rumah topiknya itu ya dari mungkin tadi ya. beda ya untuk generasi nanti kan, kalau katakanlah sekarang milenial, katakanlah 10 tahun dari sekarang generasi Z gitu atau generasi Alpha mungkin udah beda. Ya, ya, Gen Z udah beda lagi karena mereka udah sangat Yang nanya nih Mas, gimana menerapkan hmm, unity, irama dan komposisi dalam desain? Ini kayaknya ini buat bahan skripsi atau tesis mereka Mas. Ya. iya iya iya. Ini Bisa selalu bisa aja colongannya Mas begini Riri mau nih. nggak jawab juga nggak Iya, apa-apa lah ya. iya.
Apa-apa? Banyak riset lah ya, banyak baca baca literasi dan lain sebagainya gitu ya Mas ya, sehingga Iya, kita bisa iya, mix and iya, match iya. gitu dengan form-form yang ada dan menghasilkan desain yang oke. Nah, Mas, ini Iya, ada betul. pertanyaan dari Ikra tuh. Mas Riri ini termasuk yang pro aluminium atau PVC? Ini dari ini kayak gua Bener. rasa Apa ya, positif terhadap lingkungan gitu kan. hmm, oke oke oke. Gitu, harus Jadi certified. harus yang kalau bisa tuh ini ya ramah lingkungan lah Mm-mm. ya, semua bahan-bahan yang digukakan. Iya, iya Ini betul. menarik nih, sebelum kita masuk ke nanti pertanyaan-pertanyaan berikutnya nih ada satu lagi yang nanya, tapi ini kayak buka Kita juga akhirnya berpikir tidak, bukan bukan soal berapa berapa budgetnya. Jadi budgetnya itu yang jadi apa ya, untuk mencari ide-ide kreatif biasanya. Itu pernah kita ngerjain proyek cuma 150 juta gitu, 200 hmm, jutaan gitu. Bisa aja. Cuma emang gitu akhirnya konsekuensinya mereka harus nerima ide-ide liar kita tuh untuk ya. menghasilkan bangunan yang unik-unik gitu. Kalau Mas Riri sendiri lebih suka desain dulu, klien jelasin Mm-hmm. dulu gitu, desain baru kita Mm-hmm. kasih budget atau mendingan orang yang ngomong budget dulu baru dari situ kita ngedesain. Karena dua Gitu mas. Gitu. hmm, Biasanya kalau middle ke atas kan duitnya sudah semakin nggak berseri kan. Cuman terus kalau dia kasih budget kok kayaknya juga nggak dia juga malu-malu gitu kan. betul. Nah, biasanya kalau yang rumah-rumah kecil ya kalau tahu semakin tahu budgetnya semakin tahu kita bisa bisa visible nggak nih proyek gitu. Kalau kalau proyek besar ya kayaknya enakan lebih nggak tahu budgetnya gitu.
dengan ide kreativitas disinfektan room. Lalu bahkan bagaimana kita menciptakan ruang-ruang lain yang nyaman selama kita stay at home gitu ya. Nah, menurut Mas Riri sendiri, industri desain masih terus kebanjiran project kan, beda sama